Redmi Note 10. Pada awal rilisnya, HP ini dijual dengan harga 2,5 juta. Dan di tahun 2023 ini, bekasnya sudah berada di 1,5 juta. Apakah HP ini masih layak di tahun ini? Simak videonya sampai selesai. Oke, kembali lagi bersama kita di BR Channel. Kali ini Mas B dan Mas R mau mereview HP Redmi Note 10. Untuk HP ini sendiri Mas B beli dengan harga 1,5 juta dengan kondisi no minus, cuma ada cacat pemakaian sedikit. Untuk spesifikasi bisa dilihat menggunakan prosesor Snapdragon 678, RAM 4GB, memori 64GB, menggunakan display Super AMOLED 6,43 inch Full HD Plus, dan kapasitas baterainya 5000 mAh. Untuk kamera utama menggunakan kamera dengan kapasitas 48 megapiksel, 8 megapiksel, 2 megapiksel, dan 2 megapiksel. Untuk kamera depan ini beresolusi 13 megapiksel. Untuk desainnya sendiri, menurut Mas B ini lumayan keren ya, di tahun sekarang masih bisa bersaing. Di depan sini terdapat kamera yang berada di tengah, dan untuk bagian kanan terdapat fingerprint yang menyatu dengan tombol power, dan juga di atasnya ada tombol volume. Di bawah HP ini ada colokan headphone, USB Type-C, dan juga speaker yang tentunya sudah stereo. Di bagian belakang terdapat kamera yang menurut Mas B ini tidak tebal-tebal banget ya, seperti HP Redmi Note lainnya. Jadi masih cukup aman lah kalau tidak menggunakan softcase, tapi ya lebih aman kita pakaikan softcase. Untuk kualitas audio sendiri, seperti yang kita tahu, Redmi Note 10 ini sudah menggunakan dual speaker stereo, dan menurut Mas B kualitas suara dari HP ini cukup bagus. Bisa dibilang bagus tapi nggak bagus-bagus banget. Ya seperti harganya lah. Yuk mari kita dengar kualitas dari audionya. Untuk uji performa, tadi Mas B sudah mengecek dengan Antutu dan juga benchmark. Catatan ya, Mas B menggunakan MIUI versi 14.0.3 stabil. Untuk skor Antutu, HP ini memperoleh skor 267 ribuan sekian. Dan untuk skor Geekbench, untuk single core sendiri mendapatkan skor 536, dan multi core mendapatkan nilai 1365. Oke, di sini Mas B menggunakan HP ini untuk bermain Mobile Legends. Di sini Mas B menggunakan grafis ultra dan refresh rate tinggi. Tidak terasa lag atau drop saat digunakan bermain, meskipun itu terjadi war besar-besaran. Untuk FPS-nya stabil di angka 60, kalau drop saat war mungkin cuma 58 atau 59, tidak terasa. Dan HP ini juga tidak terasa panas untuk bermain game selama 30 menit, cuma sedikit hangat yang tidak mengganggu dan tidak berpengaruh kepada performa HP ini sendiri. Oke, untuk next video kalian bisa rek nama akun yang mau Mas B pakai. Mungkin nama bapak teman kalian atau apa. Di sini Mas B menggunakan nickname Mariono. Sama tahu. Ya. Untuk kameranya sendiri cukup oke ya. Dia bisa resolusi 4K 30 untuk videonya, dan fotonya dia sampai 64 megapiksel. Tapi sayang dia belum punya fitur ultra steady-nya. Oke, untuk hasil videonya kalian bisa lihat berikut ini. Ini adalah hasil kamera utama dari Redmi Note 10 resolusi 4K 30 fps. Ini adalah hasil rekaman dari kamera ultrawide Redmi Note 10 resolusi 1080p 30 fps. Ya, ini adalah hasil rekaman dari kamera depan Redmi Note 10 resolusi 1080p 30 fps. Untuk memutar video,
HP ini digunakan selama 1 jam dan hanya berkurang 5%. Wow, hemat sekali ya. Tapi untuk gaming dengan mode performa, HP ini digunakan untuk gaming Mobile Legends selama 30 menit dan baterainya berkurang sekitar 10%-an. Tapi kalau untuk sosmed seperti TikTok, YouTube, atau Facebook, baterainya juga cukup hemat. Setengah jam memakan baterai 4 atau 5% aja. Untuk charging sendiri, saya kira lama ya untuk 5000 mAh. Tapi ternyata HP ini hanya memerlukan waktu sekitar 1 jam lebih 15 menitan untuk mengisi. Oke, untuk fitur sendiri di HP ini seperti pada HP Redmi dan Xiaomi lainnya, terdapat infrared di atas HP yang membantu kita untuk menggunakan remote. Kalau anak sekolah atau anak kantor biasanya digunakan untuk menyalakan AC. Di bagian bawah seperti yang saya bilang tadi ada headphone jack. Ya ini bisa dibilang fitur tapi bisa juga dibilang ketinggalan zaman ya. Karena kebanyakan dari sekarang kan kita sudah menggunakan wireless earphone. Dan untuk fingerprintnya ini cukup responsif. Meskipun tangan saya basah karena keringat tapi tetap respon. Menurut Mas B, kekurangan dari HP ini yang cukup terasa adalah tidak adanya fitur NFC, tapi menurut Mas B fitur NFC ini sendiri belum terlalu berguna ya kalau untuk anak-anak sekolah atau mungkin kita yang membeli HP cuma untuk main game. Setelah penjelasan tadi, apakah menurut kalian HP ini worth it? Kalau menurut Mas B, kalau kita cuma membeli HP untuk bermain game atau sosmed atau mungkin edit video sedikit-sedikit, HP ini masih sangat layak banget. Tapi saran Mas B, kalau kalian ada dana lebih sedikit 200.000 atau 300.000 mungkin, sebaiknya kalian membeli HP sama-sama Redmi, yaitu Redmi Note 9 yang Pro ya tapi. Oke, sekian dari Mas B dan juga Mas R. Kalau kalian ingin HP lain di review, kalian bisa tambahkan di komen. Oke, see you next video. Terima kasih.